Oke, di video ini kita bakal bahas, teori tentang HTTP verb ya, yang diremehkan itu tapi ini penting banget. Eee, Kenapa? Karena banyak kejadian ya di project-project, di, mata kuliah, di pekerjaan-pekerjaannya yang, eee, saya alami baik di profesional maupun di pengajaran itu banyak yang ngeremehkan tentang teori HTTP verb ini. Kenapa? Karena, teman-teman itu kepengennya langsung ngoding gitu ya. Nah, jadi ya buat yang beli course ini kok nggak ngoding-ngoding gitu ya, udah berapa video, bersabarlah ya kita, pelajarin pelan-pelan, jangan sampai kita itu mengkodingkan sesuatu yang salah gitu intinya. Nah, apa sih HTTP verb ini? Kenapa kok penting? Karena, eee, kalau kita bicara tentang REST API, apa yang ada di sini itu menunjukkan action apa yang akan kita lakukan terhadap URL ini, endpoint ini ya. Nah, karena apa? Karena endpoint-nya bisa jadi sama, tapi verb-nya beda. Nah, jadi endpoint yang sama ini dengan get ya, itu maksudnya apa? Nah, contoh kalau kita lihat di sini di catatan saya, kalau kita menggunakan HTTP verb-nya itu adalah get, itu maka dia tujuannya adalah untuk mengambil data. Dia bakal ngambil data. Endpoint-nya mana? Nah, endpoint-nya bebas. Nah, contoh kalau endpoint-nya itu kita setup API/quote/1. Berarti ini kita akan ngambil data quote ya dengan ID 1. Nih, kita ambil nih data quote dengan ID 1. Tapi kenapa kok kita tahu tujuannya adalah untuk ngambil data? Karena kita menggunakan eh, HTTP verb-nya itu adalah get. Jadi HTTP verb ini sangat menentukan apa yang dilakukan oleh si REST API. Jadi penting, jangan sampai salah. Nah, selain itu juga ada request body. Nah, request body ini nanti kalau kita mau membuat sesuatu data atau meng-create satu data, mengupdate satu data atau mau ngambil satu parameter tertentu ya. Nah, itu bakal kepake. Kemudian ada lagi verbnya yang namanya post. Nah, post ini buat apa? Post ini itu buat write new data, untuk nulis data yang baru. Kemana? Nah, biasanya tuh endpoint-nya tipenya kayak gini, nggak ada, ID-nya, tapi dia menunjukkan bahwa saya akan membuat data baru di tabel quote. Nah, kayak gini ya, di tabel quote ini. Nah, bodinya apa ya? Bodinya atau request bodinya bisa jadi namanya siapa, kemudian quote-nya apa, itu tadi ya, yang sesuai dengan yang ada di file model sini. Mana modelnya nih ya, teks sama author. Nah, maka nanti bodinya itu adalah teksnya apa, autornya apa. Nah, ini yang perlu diketahui. Nah, yang sering saya hadapi juga ketika teman-teman yang habis dari mungkin dari SMA atau SMK belajar mandiri gitu ya, buat PHP, codingan PHP, yang sering terjadi itu adalah gini, untuk membuat, sebuah CRUD biasanya gitu ya, teman-teman itu diajarkan untuk, misal kalau mau delete itu tinggal, klik link ini kemudian delete gitu ya. Itu berarti apa? Itu, HTTP verb-nya adalah get ya. Berarti teman-teman menggunakan HTTP verb get untuk melakukan proses deletion data. Walaupun itu secara hasil benar ya, dia jalan, tapi kalau kita ngomong di REST API itu nggak boleh. Jadi kalau get itu tidak boleh untuk, nge-delete data ya, sejauh yang saya tahu nih. Terus yang sebenarnya terjadi juga adalah teman-teman menggunakan form yang metodenya post, tapi untuk ngupdate data. Nah, walaupun itu bisa ya, tapi itu, bertentangan dengan, teori HTTP verb-nya. Jadi nanti itu bakal ngaruh ke belakang ya, misalkan nanti ke front end, ke back end, komunikasi back end sama front end kayak gimana, itu akan, sangat tergantung dengan HTTP verb yang tepat. Jadi kalau mau delete data ya nggak pakai get, HTTP verb-nya, tapi pakai delete. Bisa nggak sih kita kasih, delete tapi, menggunakan get? Bisa bisa, no problem, jalan. Tapi itu menyalahi aturan umum ya. Nanti itu bakal jadi masalah ketika timnya besar dan lihat, "Loh kok, request-nya get bisa nge-delete?" Nah, kalau misalkan request-nya get bisa nge-delete, nanti macam-macam kejadiannya ini, jadi aneh-aneh. Nah, itu dia, yang sering terjadi. Nah, kemudian kita bisa gunakan put atau patch untuk, mengupdate data. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan ketika bikin REST API adalah ini, ya.
proper action for setiap request. Jadi kalau post ini pasti untuk nge-create new data, dan put ini bisa jadi untuk ngupdate existing data. Jadi emang spesifik ya. Jadi jangan menggunakan post untuk ngupdate atau put untuk nge-create gitu ya. Jadi nggak bakal connect tuh nanti. Walaupun bisa secara hasil gitu ya. Kemudian yang juga penting banget sering sekali terjadi adalah ini proper response code. Jadi response code yang kita buat, yang kita kirim dari REST API yang kita punya itu harus relate dengan isinya. Nah, contoh tadi ya, kita punya response code hasil kayak gini ya. Response message-nya kayak gini. Response code-nya adalah 200 oke. Berarti ini apa? Ini proses get ini terhadap endpoint API/hello itu statusnya berhasil. Nah, 200. Dan message-nya ini. Nah, itu berarti benar. Ini connect nih, relate nih. Jadi nggak aneh-aneh gitu ya. Tapi kalau misalkan response code-nya 200 ya, tapi isinya itu adalah error message, nah itu yang nanti bakal bikin gelut di timnya. Jadi jangan sampai bikin response message response code 200 tapi isinya error message. Itu agak nggak wajar gitu ya. Nah, ini ngaruhnya di mana? Nanti di front end itu misalkan di Flutter atau di mana ya, itu kita bakal membagi response code itu model-model yang dipakai untuk menghandle UI itu sesuai dengan response code-nya. Jadi kalau 200 responsnya apa, 201 gimana, 404 gimana. Nah, itu kan jadi masalah kalau 200 tapi error gitu. Jadi hati-hati teman-teman kalau garap REST API harus benar-benar sesuai ya. Mulai dari verb-nya apa, endpoint-nya mana, tujuannya buat apa, itu emang harus relate. Dan ketika response code-nya ini juga kayak gitu, response code-nya sukses, ya benar-benar sukses gitu request-nya. Jangan sampai sukses tapi error. Kalau error maka responskanlah di angka yang 500 tadi itu ya. 500 berapa yang nanti bakal menunjukkan bahwa oh ada server error nih gitu. Nah, itu dulu intermezzonya sedikit lagi. Nanti kita bakal lanjutkan dengan ngoding. Tapi habis gini masih ada sedikit lagi teori yang memang perlu teman-teman untuk pahami. Sehingga nanti codingannya itu benar-benar bersih, clean, dan enak dibaca. Jadi memang benar-benar codingan gaya artisan. Jadi jangan sampai nanti bikin codingan Laravel tapi gaya coding knitter gitu ya. Atau Laravel tapi gaya PHP natif. Nah, jangan ya. Jadi nanti kita bakal manfaatkan fitur Laravel itu dengan maksimal. Di video selanjutnya akan saya jelaskan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.